Halo, selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan berbicara seputar tunjangan hari raya atau THR. Bagaimanakah mengelola THR ini agar cukup untuk kebutuhan saat Idul Fitri dan juga kebutuhan lainnya sesudah Idul Fitri. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Legowo. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Legowo, pagi ini kita akan kembali membahas pertanyaan dari pemirsa Cerdas 5 Menit nih Pak ya. Ada Pak Toto dari Bandung. Nah, beliau ingin bertanya cara mengelola THR-nya. Penghasilan Pak Toto 8 juta rupiah per bulan. Istrinya kebetulan tidak bekerja dan memiliki 2 anak balita. Nah, bagaimana cara mengelola THR ini? Dia bertanya. Supaya bisa mencukupi kebutuhan saat Lebaran tapi juga disisihkan untuk disimpan karena anak pertamanya akan masuk SD tahun depan. Tahun depan. Ya, bagaimana Pak? Ya. THR atau tunjangan hari raya ini walaupun diterima setahun sekali tetapi sudah menjadi komponen penghasilan yang biasa kita hitung sebagai penerimaan tahunan. Jadi sudah kita anggap sebagai gaji ke-13 dan sebagainya. Jadi walaupun THR ini di awalnya diberikan sebagai lebih untuk membayar kebutuhan yang berkaitan sama Lebaran, Ramadan, zakat dan sebagainya. Sekarang ini THR juga bisa menjadi komponen atau sumber dana untuk kebutuhan rumah tangga yang lain yang penting-penting, pensiun, pendidikan anak, lifestyle dan sebagainya gitu. Nah, untuk Pak Toto ini tahun depan kan akan sekolah, anaknya akan masuk sekolah gitu ya. Jadi ini memang harus bijak dalam mengelola THR-nya. Selain buat Pak Toto, mungkin yang perlu diingat juga bagi pemirsa lainnya adalah tahun ini khususnya itu Lebaran itu bersamaan dengan tahun ajaran baru dan liburan sekolah. Jadi tahun ini biayanya besar. Jadi dapat THR tapi biaya yang di depan mata besar sekali gitu. Khusus bagi rumah tangga, keluarga dan apalagi Pak Toto yang seharusnya mempersiapkan biaya pendidikan, buatlah skala prioritas. Apa kebutuhan prioritas keluarga yang memang harus ditutupi dengan tabungan kita. Dan manfaatkan THR yang kita terima tahun ini, kita syukuri dan dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan yang prioritas itu dulu, yang butuh-butuh dulu. Gitu sih Mbak, jadi tahan deh yang ingin. Nah, selain Pak Toto ini barangkali pemirsa di rumah juga ingin tahu kalau dari pandangan Pak Legowo sendiri ini apa saja sih yang masuk sebetulnya ke dalam kebutuhan pokok kita untuk yang bisa dihabiskan dengan THR kita di bulan Lebaran, di bulan puasa ini. Yang diprioritaskan gitu ya Mbak ya. Jadi yang nomor satu adalah Lebaran pasti kita punya kebutuhan rumah tangga yang sifatnya rutin atau ingin baju baru gitu ya. Saya rasa merayakan Lebaran sebagai hasil setelah kita 1 bulan puasa tidak ada salahnya untuk kita merayakan sedikit. Nomor 2 adalah kita harus juga membayarkan THR kepada karyawan kita. Itu jangan sampai dilupakan dan jangan sampai terlambat karena itu adalah hak mereka. Yang ketiga adalah kita harus sedekah juga pada mereka yang tidak seberuntung kita. Keempat adalah kita memprioritaskan yang harus kita persiapkan yang dalam waktu dekat, misalnya pendidikan atau ada kebutuhan belanja atau kebutuhan keluarga yang besar, itu diprioritaskan untuk tabungan itu dahulu. Baru nanti kalau ada sisa ya mungkin bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Nah, yang satu yang saya suka lupa nih Mbak Chandra, itu mudik. Itu adalah ritual kebiasaan kita orang Indonesia yang kita lakukan menjelang Lebaran. Dan mudik itu biayanya cukup besar. Kepada rumah tangga, kepada Pak Toto yang tahun depan ada biaya nih, harusnya lebih bijak deh kita. Apakah kita bisa menunda mudik tahun ini untuk biaya pendidikan? Karena menurut saya pendidikan harus lebih prioritas daripada mudik menurut saya sih Pak. Oke, tapi kalau secara keseluruhan setelah dihitung-hitung nih Pak, uang THR-nya tidak cukup. Lalu kita harus bagaimana dong? Cukup, tidak cukup, harus cukup sih Mbak. Jangan sampai kita berhutang. Jadi kalaupun kita mau belanja, kalaupun kita harus mengeluarkan uang, sesuaikan dengan penerimaan yang kita akan terima atau yang sudah terima, termasuk THR ini. Jadi cukup tidak cukup, harus cukup, jangan ngutang. Baik, Pak Legowo terima kasih banyak atas waktu dan informasinya ya Pak ya. Sama-sama. Dan pemirsa demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya dan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh